Alia adalah seorang wanita sederhana yang penuh kasih sayang dan pengertian. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang penuh perjuangan, tetapi ia selalu diajarkan untuk bekerja keras dan menghargai setiap hal kecil dalam hidup. Ketika ia bertemu dengan Reza, seorang pria tampan dari keluarga kaya, ia percaya bahwa cinta bisa mengatasi segala perbedaan. Pernikahan mereka pada awalnya terasa indah, meskipun keluarga Reza, terutama ibunya, Bu Ratna, tidak pernah menyukai Alia. Wanita miskin tidak pantas masuk ke keluarga ini. Begitu kata-kata pertama yang diucapkan Bu Ratna saat pertama kali bertemu dengannya. Namun, Alia tetap bertahan, mencoba membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi bagian dari keluarga itu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, memastikan rumah bersih, dan melakukan segala tugas rumah tangga tanpa mengeluh. Ia selalu berusaha bersikap baik kepada mertuanya, berharap suatu hari mereka bisa menerimanya. Namun, semua usahanya sia-sia. Reza, yang awalnya terlihat mencintainya, perlahan berubah. Ia mulai sibuk dengan pekerjaannya dan semakin jarang menghabiskan waktu bersama Alia. Ketika Reza di rumah, ia lebih sering duduk diam di depan ponsel atau berbicara dengan ibunya daripada memperhatikan istrinya. Bu Ratna tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkan Alia. Setiap hari, ada saja hal yang disalahkan. Masakannya selalu dianggap kurang enak. Bajunya dianggap tidak pantas untuk seorang menantu keluarga terpandang, dan setiap tindakan kecilnya selalu dikritik. Suatu hari, puncak dari semua penghinaan itu terjadi. Salah satu perhiasan mahal Bu Ratna hilang, dan tanpa bukti, ia langsung menuduh Alia mencurinya. "Kamu pikir aku tidak tahu? Perempuan miskin sepertimu pasti tergoda melihat berlian itu," bentak Bu Ratna. Alia terkejut. "Saya tidak pernah mengambil apapun, Bu. Saya bahkan tidak pernah menyentuh perhiasan ibu." Namun, Reza hanya menatapnya dengan dingin. "Kalau memang bukan kamu, lalu siapa? Di rumah ini hanya ada kamu dan ibu," katanya, suaranya penuh kecurigaan. Hati Alia hancur. Orang yang seharusnya melindunginya justru meragukannya. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, berharap ada sedikit pembelaan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah ketidakpedulian. "Kami tidak butuh pencuri di rumah ini," seru Bu Ratna sambil melemparkan koper pakaian ke arahnya. Alia berdiri di depan pintu rumah megah itu dengan air mata yang mengalir deras. Hatinya penuh luka, tapi di dalam dirinya, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara yang perlahan akan menjadi kobaran api besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah kembali dalam keadaan lemah seperti ini. Suatu hari, mereka akan melihatnya kembali, tetapi bukan sebagai wanita yang mereka hina, melainkan sebagai seseorang yang jauh lebih kuat dan berharga. Malam itu, dengan koper kecil di tangannya, Alia berjalan tanpa tujuan. Tak ada tempat untuk kembali, tak ada keluarga yang bisa menampungnya. Kedua orang tuanya telah lama tiada, dan sahabat-sahabatnya menjauh setelah ia menikah dengan Reza, mengira hidupnya akan bahagia selamanya. Di tengah dinginnya malam, ia duduk di halte bus, menahan tangis. Namun, di saat itu juga, ia sadar bahwa menangis tidak akan mengubah keadaan. Ia tidak boleh lemah. Dengan sisa uang di dompetnya, ia menyewa kamar kecil di kosan sederhana dan mulai mencari pekerjaan. Hari-hari awalnya penuh kesulitan. Dengan latar belakang pendidikannya yang tidak tinggi, ia hanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Gajinya pas-pasan, tapi ia tidak mengeluh. Ia bekerja keras, mengambil shift tambahan, dan mulai menabung sedikit demi sedikit. Suatu hari, seorang pelanggan tetap kafe, seorang wanita parubaya bernama Bu Sinta, memperhatikannya. "Kamu punya semangat yang besar, Nak. Pernah terpikir untuk belajar bisnis?" tanyanya. Alia terkejut, tetapi juga tersentuh. Bu Sinta adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki jaringan bisnis besar di bidang kuliner dan properti. Melihat tekad Alia, ia memberinya kesempatan bekerja di salah satu perusahaannya, mulai dari posisi administrasi kecil. Di perusahaan itu, Alia belajar banyak. Ia bekerja lebih keras daripada siapapun, membaca buku tentang bisnis, dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar dari orang-orang sukses di sekitarnya. Perlahan, ia naik jabatan. Dari seorang asisten administrasi, ia menjadi manajer operasional, hingga akhirnya dengan modal tabungan dan pinjaman investasi dari Bu Sinta, ia membuka bisnisnya sendiri di bidang kuliner. Awalnya, bisnisnya kecil.
Namun, karena ketekunan dan kecerdasannya dalam melihat peluang, bisnis itu berkembang pesat. Dalam 5 tahun, Alia berhasil memiliki jaringan restoran mewah di berbagai kota, serta investasi di bidang properti dan fashion. Ia tidak lagi menjadi wanita lemah yang pernah dihina dan diusir. Kini, ia adalah seorang wanita mandiri, kaya raya, dan dihormati. Di sisi lain, hidup Reza dan Bu Ratna justru berbanding terbalik. Setelah Alia pergi, rumah tangga mereka mulai mengalami guncangan. Reza yang terlalu dimanjakan ibunya tidak pernah benar-benar belajar bertanggung jawab dalam bisnis keluarga. Ia terus menghamburkan uang tanpa berpikir panjang, sementara ibunya semakin tua dan tidak lagi bisa mengendalikan perusahaan. Satu persatu, cabang bisnis mereka bangkrut. Hutang menumpuk, dan akhirnya mereka terpaksa menjual rumah mewah mereka untuk melunasi sebagian hutang. Dari hidup penuh kemewahan, mereka kini harus beradaptasi dengan kehidupan sederhana. Tinggal di rumah yang jauh lebih kecil dan tanpa pembantu, Reza mulai menyadari kesalahannya. Ia teringat bagaimana Alia dulu selalu bersabar, bagaimana ia bekerja keras untuk menyenangkan keluarganya, dan bagaimana ia mengorbankan dirinya demi suami yang bahkan tidak pernah membelanya. Namun, semua penyesalan itu datang terlambat. Alia telah pergi, dan ia tidak tahu apakah wanita itu masih bisa dimaafkan. Hingga suatu hari, ketika harapan terakhir mereka adalah menjual rumah yang tersisa, seseorang datang untuk menawar. Ketika mobil mewah berhenti di depan rumah, Reza dan Bu Ratna menahan napas. Mereka berharap orang kaya itu akan membeli rumah mereka dengan harga tinggi. Namun, ketika pintu mobil terbuka, mereka tidak pernah menyangka siapa yang turun dari sana. Alia, dikelilingi oleh bodyguard dan mengenakan gaun elegan, ia berjalan masuk dengan penuh percaya diri. Tatapan dinginnya menyapu rumah yang dulu menjadi saksi penderitaannya. Dan saat itulah, Reza dan Bu Ratna menyadari, karma telah datang mengetuk pintu mereka. Ruangan itu terasa sunyi ketika Alia melangkah masuk dengan penuh wibawa. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara yang menggema, seolah menegaskan kehadirannya yang begitu berkuasa. Reza dan Bu Ratna terpaku di tempat, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita yang dulu mereka hina, usir, dan anggap tidak berharga kini berdiri di hadapan mereka dengan pesona yang luar biasa. Wajahnya tetap cantik, tetapi bukan lagi Alia yang mereka kenal. Wanita ini kini penuh percaya diri, anggun, dan memiliki aura seorang pemimpin. Alia? Suara Reza terdengar bergetar, nyaris tidak percaya. Alia tersenyum tipis, tetapi matanya dingin. Ia duduk di sofa dengan tenang, sementara 2 orang bodyguard berdiri tegak di belakangnya. Seorang asisten pribadi membukakan map berisi dokumen dan menyodorkannya ke meja. Jadi, rumah ini akan dijual? Tanyanya dengan nada ringan, seolah tidak terjadi apa-apa di masa lalu. Bu Ratna, yang biasanya angkuh, kini tampak gelisah. Ia mengangguk pelan, suaranya hampir tak terdengar. Iya, kami mengalami sedikit kesulitan keuangan. Alia menatap sekeliling rumah itu, mengenang semua luka yang pernah ia rasakan di tempat ini. Setiap sudut mengingatkannya pada penghinaan, air mata, dan penderitaan yang harus ia telan sendirian. Kini, rumah itu terlihat jauh lebih lusuh, tak lagi megah seperti dulu. Reza mencoba tersenyum, berharap masih ada sisa kebaikan dalam hati Alia. Alia, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf. Aku menyesal atas semua yang sudah terjadi. Alia menatapnya tajam. Menyesal? Ia tertawa kecil, sinis. Kamu menyesal karena aku pergi atau karena sekarang aku lebih sukses darimu? Reza terdiam, tidak bisa menjawab. Bu Ratna tiba-tiba menangis, meraih tangan Alia. Alia, tolonglah. Kami sedang kesulitan. Aku tahu dulu aku salah. Aku terlalu keras padamu. Tapi lihatlah kami sekarang. Kami tidak punya apa-apa lagi. Alia menarik tangannya dengan halus tetapi tegas. Dulu, kalian mengusirku tanpa peduli aku akan tinggal di mana. Tanpa peduli apakah aku akan bertahan atau tidak. Sekarang, ketika kalian yang kehilangan segalanya, kalian datang meminta belas kasihan. Bu Ratna terisak. Reza mengepalkan tangan, merasa malu sekaligus marah pada dirinya sendiri. Alia menatap dokumen penjualan rumah itu sejenak, lalu berkata dengan tenang, aku bisa membeli rumah ini. Mata Reza dan Bu Ratna berbinar, seolah melihat secercah harapan. Tapi tidak dengan harga yang kalian inginkan, lanjut Alia. Aku akan membelinya dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasar. Jika kalian tidak setuju, itu bukan masalah.
Aku hanya datang untuk melihat langsung bagaimana keadaan kalian sekarang. Bu Ratna semakin menangis, sementara Reza menundukkan kepala. Mereka tidak punya pilihan lain. Hutang mereka menumpuk, dan jika rumah ini tidak segera terjual, mereka bisa kehilangan segalanya. Baiklah, kata Reza akhirnya, suaranya terdengar berat. Kami akan menjualnya padamu. Alia tersenyum tipis, lalu menandatangani dokumen tersebut. Tapi aku tidak akan tinggal di sini, katanya setelah selesai. Rumah ini akan aku hibahkan ke yayasan sosial. Mungkin anak-anak yatim lebih layak tinggal di tempat ini daripada orang-orang yang dulu merasa terlalu tinggi untuk menghargai seseorang. Reza dan Bu Ratna membeku. Keputusan itu bagaikan tamparan keras bagi mereka. Rumah yang mereka banggakan, yang dulu menjadi simbol kekuasaan mereka, kini bukan hanya berpindah tangan, tetapi juga diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Alia bangkit berdiri, menatap mereka untuk terakhir kalinya. Hidup berputar, Reza. Dulu kalian menganggap aku tidak berharga, dan kini kalian melihat sendiri bagaimana dunia membalas perbuatan kalian. Tanpa menunggu jawaban, Alia melangkah keluar dengan anggun. Bodyguard membuka pintu mobil mewahnya, dan ia masuk tanpa menoleh lagi. Sementara itu, di dalam rumah yang kini bukan lagi milik mereka, Reza dan Bu Ratna hanya bisa menatap kepergian Alia dengan penyesalan yang tak terbendung. Alia duduk di dalam mobilnya, menatap rumah yang dulu menjadi tempat penderitaannya. Tidak ada lagi rasa sakit di hatinya, hanya kepuasan melihat bagaimana karma telah bekerja dengan cara yang begitu indah. Sementara itu, di dalam rumah, Reza dan Bu Ratna masih terdiam. Mereka baru saja kehilangan harta terakhir yang mereka miliki, dan lebih menyakitkan lagi, mereka kehilangan harga diri di hadapan wanita yang dulu mereka hina. Reza akhirnya mengejar Alia, mengetuk jendela mobilnya dengan penuh keputusasaan. Alia menurunkan kaca jendela, menatapnya dengan ekspresi netral. Alia, tolong, beri aku kesempatan kedua. Suara Reza penuh penyesalan. Aku sadar aku salah. Aku terlalu buta, terlalu lemah untuk membelamu dulu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Alia menatapnya lama. Dulu, mungkin hatinya akan bergetar mendengar kata-kata itu. Dulu, mungkin ia akan menangis dan memohon agar Reza mencintainya kembali. Tapi sekarang, perasaannya sudah mati. Kesempatan kedua. Alia tersenyum sinis. Reza, kau tidak sadar, ya? Aku sudah memberimu kesempatan selama bertahun-tahun. Aku bertahan dalam pernikahan kita, mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang baik, tapi apa yang aku dapatkan? Penghinaan, rasa sakit, dan pengkhianatan. Reza tertunduk, tidak bisa membantahnya. Dulu aku memohon agar kau membelaku, agar kau tidak membiarkan ibumu merendahkanku. Tapi kau memilih diam. Sekarang kau memohon agar aku menerimamu kembali? Maaf. Aku bukan wanita yang sama seperti dulu. Reza mencoba menggenggam tangannya, tetapi Alia menariknya dengan lembut. Kita sudah selesai, Reza. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku ingin kau kembali dalam hidupku, katanya dengan suara lembut, tetapi penuh ketegasan. Bu Ratna keluar dari rumah, matanya masih basah karena air mata. Alia, jika kau masih memiliki hati, tolong bantu kami. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Alia menatap wanita yang dulu mengusirnya tanpa belas kasihan. Wanita yang dulu menganggapnya sampah, kini berdiri di hadapannya dengan wajah penuh harap. Kalian masih punya satu sama lain, kata Alia datar. Dulu, aku sendirian ketika kalian membuangku. Sekarang, giliran kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Bu Ratna hanya bisa menangis tanpa suara. Alia menarik napas dalam, lalu menatap mereka untuk terakhir kalinya. Aku harap ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Hidup berputar, dan keadilan selalu menemukan jalannya. Setelah itu, ia mengangguk ke arah sopirnya. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Reza dan ibunya yang masih berdiri di depan rumah, terpaku dalam penyesalan yang tak berujung. Beberapa bulan berlalu. Alia semakin sibuk dengan bisnisnya, tetapi ia tidak pernah melupakan tujuannya. Menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, tanpa dendam, tanpa kebencian. Rumah yang dulu ia beli kini telah menjadi panti asuhan yang penuh dengan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Suatu hari, ia datang ke panti asuhan itu, melihat anak-anak bermain dengan bahagia. Salah seorang pengurus panti menghampirinya dan berkata, "Mereka sangat berterima kasih padamu, Bu Alia. Rumah ini telah menjadi tempat yang penuh kehangatan bagi mereka." Alia tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Ia telah memenangkan pertempuran terbesarnya, bukan melawan Reza dan Bu Ratna, tetapi melawan rasa sakit dan dendam di dalam hatinya. Ketika ia berjalan keluar, seorang pria menunggunya di depan mobil. Adrian, seorang investor yang dulu membantunya membangun bisnis, kini telah menjadi sahabatnya. Jadi, kau sudah benar-benar melepaskan masa lalumu? Tanya Adrian sambil tersenyum. Alia mengangguk. Ya, aku tidak perlu membuktikan apapun lagi. Aku bahagia dengan hidupku sekarang. Adrian tersenyum lebih lebar. Bagus. Karena masa depanmu jauh lebih cerah daripada masa lalumu. Alia tertawa kecil. Dan aku siap untuk menjalani masa depan itu. Dengan kepala tegak dan hati yang ringan, Alia melangkah maju, meninggalkan semua luka di belakangnya. Ia bukan lagi wanita yang lemah. Ia adalah wanita yang telah bangkit, menjadi kuat, dan menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menjatuhkannya lagi.